Tahan. Ini Pak, pegang. Iya. Tahan. Kasih kelihatan lagi. Tahan. Kasih dua tangan tak begini. Tahan sini tuh. Tahan. Sembilan kapal matahari. Sembilan matahari. Di sini tuh ada kebun kopi atau gimana Pak? Ya ada. Ada ya? Iya. Sejak kapan Pak warga di sini tanam kopi? Mungkin sejak tahun 86 sampai berapa? 2000-an itu. 97 begitu paling antar. Ini terbengkalai atau gimana Pak belinya di sini? Apanya? Keberadaannya. Enggak diurus sekarang. Kalau Kenapa, dulu Pak? ya diurus. Karena sekarang itu kan orang sibuk juga, jadi tidak sempat mengurus kopinya tuh. Sampai begitu. Harganya juga ya Pak ya? Harganya juga dulu nggak mungkin bagi masyarakat sini kan. Akhirnya dia tinggalkan begitu kebunnya. Ayah mana Nafi? La ilaha illallah. Tapi memang ditanam Pak. Ya kopinya ditanam, memang ditanam itu. Kalau sepertian di sini paling tahun 80-an ditanam ini. Kalau yang jauh itu ya tahun 60-an sudah mulai tanam merah. Dan memang kebunnya di sini hanya kopinya di sini ditanamnya di pinggir-pinggir kars saja Pak. Ah ya begitu. Di bawah kars ya Pak? Termasuk di celah bebatuan kars Ya. juga Pak. Banyak Ini kalau sekali panen itu Pak bisa sampai berapa kilo itu Pak? Kalau sekarang itu saya tidak bisa yang pastikan berapa kilo. Karena baru-baru saya ambil cuma 4 kilo satu kali panen. Itu berapa kali panen dalam satu tahun itu Pak? Kalau di sini 2 kali. Bulan 8 dengan bulan 11. Per berapa bulan itu Pak? 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Sudah mulai. Kalau dulunya Pak ini kopinya diapakan? Sebelum ada pembeli. Ada juga diminum juga. Mau dikonsumsi Konsumsi pribadi? sendiri ya? Enggak dijual Pak? Biasanya dia dijual. Kalau pembeli dijual lagi. Tapi memang harganya murah ya? Harganya dulu kan cuma begitu. Sampai 7.000, 12.000 paling itu. Oke. Sekarang sudah berhenti. Sekarang berapa Pak harga beli? Kalau sekarang dia ambil 27 per kilo. 27.000 per kilo ya? Memilih kopi kars ini sebagai kopi yang dijual di tempat di kafe tak? Oh iya. Pertama sih sebenarnya saya melihat apa ya? Mungkin karena pengaruh karena kami sering main di sini. Kemudian akhirnya saya dapat waktu itu ada teman yang iseng-iseng saja memetik dan sangrai manual dan kemudian kita coba dan ternyata itu bagus. Akhirnya kami mengeksplorasi di sini dan mendapatkan banyak informasi tentang perkebunan kopi dan saya melihat bahwa bagusnya kopi di sini itu karena satu daya dukungnya itu karena kars itu, yaitu yang pertama itu karena adanya kars. Karena kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia ataupun di Asia Tenggara itu tidak ada saya belum menemukan adanya perkebunan kopi yang tumbuh di tengah-tengah kars seperti itu. Akhirnya kami fokus di sini selama hampir 2 tahun sampai sekarang dan beberapa petani juga siap untuk bekerja sama menyediakan kita kopi dan akhirnya kita membuat sebuah produk baru khusus kopi kars Mapang yang itu kita sebut kars Mapang karena kars yang ada di Maros bukan cuma di Maros sebenarnya tapi di Pangkep juga, cuman fokus sementara ini kita di Maros. Itu kita beli dalam bentuk green bean tadi? Iya, green bean, untuk sementara green bean, tapi sebelumnya sebenarnya saya beli green bean kami sama teman-teman itu ada sedikit transformasi pengetahuan. Kami mau kalau kopi itu dipetik merah, karena kalau tidak pasti kacau rasanya.
dan nggak bakalan bersaing dengan kopi-kopi yang sudah dikenal, misalnya yang dari Pinrang, Baseang, ataukah kopi-kopi yang dari Toraja atau Enrekan. Bedanya apa dengan Ya kopi yang lain ini dari segi rasa gitu. Sebenarnya kalau dari segi rasa apa ya, kalau di sini sih robustanya itu apa ya, sebenarnya robusta itu sangat susah untuk mengidentifikasi rasanya. Kalau cuman di sini aromanya bisa stabil, terus kalau penyeduhannya bagus itu after taste-nya, pahitnya itu masih nempel di tenggorokan juga. Terus kopi susunya bagus. Kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa kopi susu yang dari tempat lain, itu dia di sini nih lebih stabil, tidak bakalan muncul asamnya kayak seperti itu yang Jadi lumayan bersaing lah Pak dari segi kualitas itu. bisa bersaing. Untuk kalau tidak bersaing kan nggak mau, sangat bisa ya? bisa sekali. Makanya kami heran kok bisa kopi ini bisa bagus, bisa sama. Akhirnya ya mungkin karena pengaruh. Kami berpikir ini pengaruh karsnya ini. Ya karena memang langsung ditanam di salah-salah kars itu. Iya. Ternyata itu sudah ada namanya Jacob Mesman, itu yang sudah tinggal di sini, dan itu sudah berkebun kopi sama berkebun padi, di situ bertani padi. Nah, saya tidak tahu apakah punya kaitan hubungan antara pada saat Jacob Mesman menanam padi di akhir abad 19, kemudian di tahun 60-an kemudian kembali tumbuh pertanian kopi di sini. Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan ini, tapi intinya Maros sudah ada kopi itu di akhir abad 19, 1800-an. Jadi sudah pernah ada sebelumnya ya? Sudah ada. Kemudian dari orang tuanya tadi Pak Mudin itu saya pernah wawancara, itu memang setelah DITI sekitar pertengahan 1960 ke atas itu pertanian kopi di sini tuh sangat ramai. Nah, kemudian itu berlangsung sampai tahun 1990-an. Kalau saya dapat info di tempat lain itu 1992 itu terakhir dia berkebun kopi dan dia tinggalkan. Kenapa? Kenapa ditinggalkan Pak? Sebenarnya ada beberapa